Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afnita, Stanbuk C1D1181036. Saya jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2018. Di video kali ini saya akan menjelaskan 5 teori ilmu komunikasi. Yang pertama, teori disonansi kognitif, yaitu menjelaskan mengenai pembentukan sikap, perubahan, dan keterhubungan antara kognisi, sikap, emosi, dan kecenderungan perilaku, di mana pencetus teori ini yaitu Susan Frenske dan Sally Taylor pada tahun 1984. Definisi teori ini yaitu perasaan ketidaknyamanan yang diakibatkan oleh sikap, pemikiran, dan perilaku yang tidak konsisten. Teori ini memungkinkan dua elemen untuk memiliki tiga hubungan yang berbeda satu sama lain. Yang pertama, hubungan konsonan adalah dua elemen yang berada pada posisi yang seimbang. Yang kedua, hubungan disonan adalah dua elemen dalam ketidaksinambungan dengan yang lain. Yang ketiga, hubungan tidak relevan, yaitu dua elemen yang tidak mempunyai makna hubungan satu sama lain. Asumsi dari teori ini yaitu yang pertama, manusia memiliki hasrat akan adanya konsistensi pada keyakinan, sikap, dan perilakunya. Yang kedua, disonansi diciptakan oleh inkonsistensi psikologis. Yang ketiga, disonansi akan mendorong usaha untuk memperoleh konsonansi dan usaha untuk mengurangi disonansi. Yang kedua, teori interaksi simbolik, yaitu menekankan pada hubungan antara simbol dan makna. Hal-hal yang penting dalam teori ini yaitu yang pertama, pentingnya makna bagi perilaku manusia. Yang kedua, konsep diri atau pentingnya mengenai konsep diri sendiri. Yang ketiga, interaksi atau hubungan antara individu dan masyarakat. Makna dari teori ini yaitu yang pertama, individu akan bertindak sesuai dengan makna yang diberikan oleh orang lain kepadanya. Yang kedua, makna yang diberikan merupakan hasil dari interaksi manusia. Yang ketiga, setiap individu akan berusaha membentuk makna yang sama melalui proses komunikasi. Tiga konsep penting dalam teori ini yaitu yang pertama, min atau pikiran, merupakan kemampuan menggunakan simbol-simbol baik secara verbal maupun nonverbal, di mana simbol-simbol ini memiliki makna yang sama. Yang kedua, diri atau self, yaitu kemampuan untuk merefleksi diri sendiri dari perspektif orang lain. Yang ketiga, masyarakat, yaitu jejaring hubungan sosial yang diciptakan manusia dan dinamis. Yang ketiga, teori manajemen privasi. Teori ini menjelaskan kompleksitas proses pembukaan privasi dan keterbukaan seseorang. Asumsi dasar teori menurut unsur pokok dan istilah penting seputar keterbukaan informasi privat. Yang pertama, informasi privat, yaitu merujuk pada cara tradisional untuk berpikir mengenai pembukaannya. Yang kedua, batasan privat, yaitu demarkasi informasi privat dan informasi publik. Yang ketiga, kontrol dan kepemilikan, yaitu bahwa orang akan merasa mereka memiliki informasi privat mengenai diri mereka sendiri. Selanjutnya, asumsi dasar teori menurut unsur pokok dan istilah penting proses manajemen aturan privasi. Yang pertama, karakteristik aturan privasi, yaitu salah satu proses di dalam sistem manajemen aturan privasi. Yang kedua, koordinasi batasan, yaitu menggambarkan cara mengatur informasi pribadi yang kita miliki. Yang keempat, teori budaya organisasi. Penemu dari teori ini yaitu Clifford Gray menganalogikan budaya dengan metafora jaring laba-laba. Yang kedua, Pachanovsky dan O'Donnell menerapkan pendekatan antropologi dalam mengkonseptualisasikan teori budaya organisasi. Asumsi-asumsi teori ini yaitu yang pertama, pentingnya orang di dalam organisasi. Yang kedua, individu mencakup karyawan. Yang ketiga, nilai yang dimiliki bersama oleh organisasi, yaitu nilai yang menunjuk kepada anggota organisasi yang penting. Selanjutnya, penelitian budaya organisasi menurut metodologi etnografi sebagai berikut. Yang pertama, teori budaya organisasi berakar pada etnografi dan budaya organisasi. Yang kedua, jurnal lapangan. Yang ketiga, deskripsi tebal. Selanjutnya yaitu teori agenda setting. Teori ini
Jika media memberikan tekanan pada suatu peristiwa, maka media itu akan mempengaruhi khalayak untuk menganggapnya penting. Itu menurut Shaw dan M.C. Combs. Asumsi dasar dari teori ini yaitu yang pertama, pers dan media tidak mencerminkan realitas yang sebenarnya, melainkan mereka membentuk dan mengkonstruk realitas tersebut. Yang kedua, media menyediakan beberapa isu dan memberikan penekanan lebih kepada isu tersebut, dan selanjutnya memberikan kesempatan kepada publik untuk menentukan isu mana yang lebih penting dibandingkan dengan isu lainnya. Dimensi agenda setting menurut Menhi dalam Severin dan Tankar Jr. pada tahun 1992, yaitu yang pertama agenda media meliputi visibility, audiensi, saliensi, dan valensi. Yang kedua agenda khalayak meliputi familiarity, personal saliency, dan favorability. Yang ketiga agenda kebijaksanaan meliputi support, likelihood of action, dan freedom of action. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi teori ini yaitu yang pertama, dari perspektif agenda media massa yang meliputi framing, frekuensi dan intensitas pemberitaan, dan kredibilitas media di kalangan audiens. Yang kedua, dari perspektif agenda publik yang meliputi perbedaan individual, media, perbedaan isu, perbedaan saliensi, dan perbedaan kultural. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.